Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 6 semuanya, hari ini kita belajar tema 8, subtema 2 dengan muatan pembelajaran IPS dan SPDP. Tujuan pembelajaran IPS menjelaskan hubungan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara dengan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya. SPDP menjelaskan tari kreasi daerah berkelompok. Muatan pembelajaran IPS menjelaskan hubungan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara dengan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya. Contoh yang pertama adalah di negara Filipina. Filipina adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang berbentuk kepulauan. Secara astronomis, Filipina terletak di kawasan 5 derajat 20 menit lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan di antara 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat 30 menit bujur timur. Iklim di negara Filipina sama dengan sebagian besar iklim negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu beriklim tropis dengan suhu rata-rata 25 sampai 28 derajat Celcius. Bagi masyarakat Filipina, alam memiliki banyak manfaat dan merupakan salah satu sumber kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan pakaian adat bangsa Filipina yang terbuat dari bahan alam. Pakaian adat laki-laki Filipina yang dinamakan barong Tagalog dibuat dari kain yang dihasilkan dari serat batang pisang dan daun nanas. Sementara pakaian adat perempuan disebut gaun yang disebut gaun Maria Clara yang dihasilkan dari serat batang kelapa. Contoh yang kedua adalah negara Singapura. Singapura merupakan salah satu negara yang terletak di semenanjung Malaya. Secara astronomis, wilayah Singapura terletak di antara 10 derajat 15 menit lintang utara sampai 10 derajat 35 menit lintang utara dan di antara 103 derajat 40 menit bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Iklim yang terdapat di Singapura sama seperti negara kawasan Asia Tenggara lainnya, yaitu beriklim tropis dengan suhu rata-rata sekitar 25 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Berdasarkan letak geografisnya, negara terdekat Singapura adalah Indonesia dan Malaysia. Singapura terpisah dari Indonesia oleh Selat Singapura dan dari Malaysia oleh Selat Johor. Penduduk Singapura merupakan penduduk campuran dan pendatang yang berasal dari suku Tiongkok, Melayu, India, Arab, Peranakan, dan bangsa lainnya. Istilah peranakan mengacu pada keturunan campuran orang-orang Tiongkok dan Melayu. Akibat penduduk yang beragam dan didorong oleh wilayah Singapura yang merupakan bekas jajahan Inggris, maka bahasa yang digunakan di negara Singapura adalah bahasa Inggris.
Budaya Asia dan Eropa tercampur dalam pola kehidupan masyarakat Singapura, baik dari arsitektur bangunan maupun pola kebiasaan hidup lainnya. Muatan pembelajaran SPDP menjelaskan tari kreasi daerah berkelompok. Tarian kelompok adalah tarian simultan yang dikoreografikan dan dirancang untuk ditampilkan dalam kelompok yang umumnya terdiri dari 3 orang atau lebih. Tarian kelompok koreografi adalah jenis tarian rakyat yang umum di banyak daerah dan budaya. Jenis tarian ini biasanya ditampilkan di pesta tarian sekolah dan acara kelompok lainnya. Oke, apa itu tarian kelompok? Tari kelompok adalah bentuk tarian yang ditarikan secara kelompok atau berpasang-pasangan dan tidak menutup kemungkinan bisa berbentuk drama tari atau sendera tari. Jenis tariannya dapat berupa tari tunggal atau tari berpasangan yang ditarikan secara berkelompok. Adapun gerakannya terdiri atas gerak seluruh anggota badan dan kaki. Maka peragaan gerakan haruslah kompak, serempak, serta saling mengisi dan melengkapi, sehingga dibutuhkan kerjasama, kebersamaan, dan tanggung jawab dari seluruh penari yang terlibat. Contohnya, tari gending Sriwijaya. Tari gending Sriwijaya berasal dari Sumatera Selatan. Dahulu, tari gending Sriwijaya hanya dipentaskan oleh kalangan kerajaan Sriwijaya. Tarian tersebut dibawakan untuk menyambut tamu kerajaan sebagai lambang penghormatan dan menghargai persaudaraan. Biasanya, tari gending Sriwijaya dibawakan oleh 9 tari perempuan. 9 penari tersebut melambangkan sungai yang ada di Sumatera Selatan. Sebagian besar, gerak tari yang dilakukan adalah gerak membungkuk dan berlutut untuk menunjukkan penghormatan kepada para tamu yang datang. Tari tersebut diiringi dengan nyanyian lagu gending Sriwijaya yang dibawakan seorang penyanyi. Kini, tari gending Sriwijaya seringkali dipentaskan pada berbagai acara, misalnya acara pernikahan. Contoh yang kedua, tari gambyong. Tari gambyong berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Dahulu, tari gambyong merupakan tarian rakyat yang dibawakan ketika memasuki musim panen padi. Kini, tari gambyong dibawakan saat acara adat dan sebagai penghormatan para tamu. Gambyong berasal dari nama salah satu penari, yaitu Sri Gambyong. Busana tari yang digunakan berupa kostum kemben yang dilengkapi dengan selendang. Musik pengiring tari gambyong biasanya gamelan seperti gong, kenong, gambang, dan kendang. Oke, sudah paham pembelajaran hari ini? Bila ada salah, Bu Nurul mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.